piutang itu muncul karena penjualan secara kredit ya. Kemudian juga ada penjualan nanti tunai, berarti langsung berhubungan dengan kas ya. Kas atau bank ya, penerimaan itu berupa penerimaan dana dari hasil transaksi. Transaksinya tentunya apa? Dari kas yang diterima, berarti dari pembayaran piutang juga bisa itu penerimaan, atau penerimaan tunai dari hasil penjualan baik dagang maupun penjualan pada proses jasa ya, jasa yang diberikan. Nah itu dibayar secara tunai. Kemudian bank juga bisa uangnya melalui bank, berarti seperti Anda setor SPP, tidak langsung kepada kasir tapi Anda melalui bank ya, disetorkan lewat bank. Nah itu nanti penerimaannya bisa melalui kas, bisa melalui bank. Kemudian account payable atau hutang. Kenapa timbul hutang? Karena ada transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Berarti barangnya sudah diterima, tapi uangnya belum diserahkan atau dibayarkan. Nah itu account payable atau hutang ya. Kemudian kas bank atas transaksi pengeluaran. Nah ini transaksi pengeluaran apa ya? Kita mengeluarkan semua biaya-biaya atau mengeluarkan pembayaran. Pembayaran apa? Pembayaran atas utang. Memberikan kemarin saat pembelian dilakukan kredit, nah bulan berikutnya dilakukan pembayaran. Nah, itu berarti mengeluarkan uang kas. Kemudian ada memo-memo transaksi yang nanti juga akan dijurnal pada jurnal transaksi tersebut. Ya. Nah, bukti transaksi itu berasal dari kwitansi. Kwitansi itu bukti pencatatan untuk transaksi penerimaan maupun pengeluaran ya. Kalau ada penerimaan, berarti kalau Anda mempunyai perusahaan atau punya jenis usaha, berarti kalau menerima uang si konsumen atau yang membayarkan tadi diberikan kwitansi pemasukan tentunya bagi Anda. Kalau Anda melakukan pembelian berarti Anda menerima kwitansi untuk pembelian atau nota-nota untuk pembelian. Nah, kemudian faktur itu juga sebagai bukti transaksi atas pembelian atau penjualan barang dagangan yang biasa dilakukan secara kredit. Jadi sebagai surat pengantar bahwa barangnya sudah diterima, itu ada faktur ya. Kemudian nota debit itu bukti transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli atau kalau jika melakukan retur atas pembelian barang. Kemudian yang nota kredit, retur atas penjualan. Kalau barang yang dijual itu dikembalikan berarti mengeluarkan nota kredit. Nah, nota kontan atau bukti penerimaan secara tunai ya, bukti transaksi pembelian barang yang dilakukan secara tunai. Kemudian cek itu hubungannya dengan surat perintah membayar kepada bank yang dibuat oleh bank ya, ini nanti disimpan atau diterima oleh orang yang melakukan tabungan di bank tabungannya berupa giro ya. Sehingga kalau melakukan pengambilan di bank itu menggunakan cek, dan cek itu juga sebagai alat pembayaran yang dilakukan kepada pihak vendor atau mungkin relasi, itu bisa mencairkan atas pembayaran tersebut di bank yang dimana pemegang rekening tersebut melakukan transaksi lewat bank itu, berupa transaksinya berupa giro. Nah, dari persamaan akuntansi kemarin sudah saya jelaskan bahwa harta atau aktiva di sisi debit atau kiri ya, itu sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, kewajiban hutang atau ekuitas modal, itu sisi kanan. Nah, kalau ada ya ini yang aktiva, kewajiban dan ekuitas itu merupakan akun-akun yang ada di neraca. Kemudian kalau ditambahkan ke akun yang ada di laba rugi berarti berupa apa? Pendapatan. Pendapatan Anda letakkan di sebelah kanan, ini nanti setelah kewajiban ekuitas plus pendapatan. Nah, beban Anda letakkan di sebelah debit atau kiri. Berarti aktiva plus biaya sama dengan kewajiban
ditambah ekuitas, ditambah pendapatan. Nah, seperti itu persamaan dasarnya. Nah, saldo normal, umumnya saldo yang berada di sebelah debit itu adalah diletakkan sebelah kiri. Sebelah kredit adalah sebelah kanan, ya. Kalau kanan itu kredit, kalau debit itu kiri, ya. Itu kuncinya itu. Saldo normal aset berada di sebelah debit, ya, aset atau aktiva. Aktiva saldonya atau normalnya letaknya di sebelah kiri atau debit, ya. Sedangkan beban juga, ya, ini beban juga letaknya umumnya sebelah debit, ya. Kemudian saldo kewajiban berada di sebelah kredit atau kanan, ya. Ekuitas juga berada di sebelah kredit atau sebelah kanan, ya. Contoh transaksinya. Nah, transaksi yang pertama, 16 Januari, Mr. Yusuf itu menyetorkan uang tunai untuk modal awal ke perusahaannya sebesar 20 juta. Nah, Anda bisa menganalisis transaksi satu ini. Nah, bagi perusahaan, ini kan Tuan Yusuf mempunyai perusahaannya. Bagi perusahaan, transaksi ini digolongkan sebagai transaksi apa? Perusahaannya itu menerima uang dari setorannya Mr. Yusuf. Ya, berarti perusahaan itu menerima kas. Sebesar berapa kasnya? Tentunya setorannya itu 20 juta, ya. Kasnya tentu akan menerima 20 juta. Nah, akibat transaksi ini perusahaan menerima uang tunai, kan? Berarti aktivanya berupa aktif apa? Kas itu akan bertambah 20 juta. Sebaliknya akan timbul apa? Di sebelah kirinya. Itu ada modal, ya. Modal, timbul modal. Ini keliru, timbul modal dari pemilik perusahaan. Dia akan menambahkan modalnya di perusahaan. Modalnya dari mana? Ya modal pemilik tersebut. Sehingga jurnalnya adalah kas bertambah di sebelah debit. Nah, kalau nulis jurnal itu yang kreditnya agak menjorok, ya. Yang debitnya itu lurus, ya, nanti lurus paling ujung sebelah kiri lurus. Nanti kalau yang sisi kreditnya Anda agak diberi spasi, ya, 2 spasi atau 3 spasi, itu di situ modal sebesar 20 juta. Nah, cara penulisannya di jurnal seperti itu. Kemudian transaksi kedua, tapi nanti di kolom, ya, itu dibikinkan kolom, ini hanya sekedar ringkasan saja. Tanggal 17 Januari perusahaan membeli peralatan mesin cuci. Ya. Perusahaan membeli peralatan senilai 10 juta secara angsuran, berarti dibeli secara kredit, ya, dari toko elektronika. Nah, perusahaan transaksi ini digolongkan sebagai transaksi pembelian kredit, ya, karena angsuran pembelian kredit. Akibat transaksi ini perusahaan menerima dulu, dia menerima peralatannya dulu berupa mesin cuci tadi, ya, sehingga peralatannya bertambah 10 juta. Nah, kemudian muncul apa? Karena belum dibayar berarti timbul hutang kepada toko elektronika sebesar 10 juta. Sehingga di jurnal adalah equipment atau peralatan 10 juta, account payable atau hutang sebelah kredit 10 juta. Ya. Itu. Paham, ya, ini transaksi ini? Halo? Paham, Bu. Paham? Oke. Paham, Bu. Ya, baik. Saya lanjutkan lagi beberapa transaksi. Tanggal 18 Januari, perusahaan membeli secara tunai perlengkapan laundry. Nah, ini berupa perlengkapan, ya. Perlengkapan itu untuk laundry apa saja? Tentunya ada sabun, ada pewangi, ada apalagi, ya, setrika dan lain-lain, ya. Misalkan untuk pelicin pakaian dan pewangi pakaian, nah itu. Deterjen, pemutih, pelicin, pewangi dan sebagainya, ya.
ini sebesar 2,5 juta. Ya, 2,5 juta, 2.500.000. Nah, dibelinya secara tunai. Nah, kalau transaksi dilakukan secara tunai berarti perusahaan mengeluarkan apa ini? Uang kas ya, pengeluaran kas. Karena untuk membeli perlengkapan. Akibat transaksi ini akan menerima perlengkapan, tentunya perlengkapannya bertambah, ya kan? Tapi juga berpengaruh terhadap apa? Kasnya, karena uang kas tersebut dikeluarkan untuk membayar atas pembelian barang-barang tersebut. Ya, uang kasnya merupakan aktiva nanti yang akan berkurang dan di aktiva tersebut juga akan bertambah berupa apa? Perlengkapan. Sehingga perlengkapannya bertambah itu di debit sebesar 2.500.000, kasnya itu aktivanya berkurang di kredit, kasnya dikurang berarti berkurang, dikreditkan sebesar 2.500.000. Paham ya? Transaksi tanggal 4. Transaksi tanggal 25 nomor 4, perusahaan membayar hutang kepada toko elektronika. Ya, kemarin itu hutang peralatan laundrynya sekarang dibayarkan ini tanggal 25 Januari. Dibayarkan sebesar 2.500.000 yang terjadi di 17 Januari membayar. Berarti transaksi ini digolongkan sebagai pengeluaran kas karena kasnya berkurang untuk membayar hutang 2.500.000. Akibat transaksi tersebut, ya jelas kasnya berkurang 2.500.000 dan hutangnya itu juga berkurang karena dibayar kan. Kasnya berkurang, hutangnya berkurang. Nah, yang kasnya berkurang berarti kasnya ada di kredit, ya letaknya kredit kas. Sedangkan hutang itu kan posisinya ada di kredit. Kalau berkurang letaknya di debit, berarti akun payable atau hutang didebitkan 2.500.000, kasnya itu 2.500.000 dikreditkan karena berkurang tadi. Ya, aktifannya berkurang di kredit, hutangnya berkurang diletakkan di debit. Begitu. Karena hutang selalu posisinya ada di kredit, ya. Nah, terus tanggal 26 Januari, perusahaan menerima pendapatan jasa. Ya. Tentunya transaksi ini digolongkan sebagai transaksi penerimaan karena perusahaan menerima uang dari hasil apa? Pendapatan. Penerimaan kas, berarti kas itu letaknya kalau bertambah di mana? Di debit, berarti debitnya adalah kas. Kemudian dari akibat penerimaan itu tentunya ada yang bertambah. Ini apa? Menerima pendapatan. Jadi pendapatannya bertambah, ya kan? Kalau pendapatan bertambah berarti apa? Pendapatannya ada di mana? Di kredit. Berarti pertambahan pendapatan letaknya di kredit. Ya. Sales revenue atau pendapatan 4 juta. Gitu. Paham ini? Saya lanjutkan di transaksi tanggal 31, transaksi ke-6. Tanggal 31 perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 2 juta dan biaya telepon sebesar 1 juta. Nah, transaksi digolongkan sebagai transaksi apa ini? Karena membayar, berarti kas ya. Kasnya keluar. Ya. Kasnya keluar sebesar berapa? 2 juta untuk telepon, 1 juta, 2 juta untuk gaji, 1 juta untuk telepon. Berarti ada beban gaji dan beban telepon. Nah, akibat transaksi tersebut berarti mengeluarkan kas, kasnya sebesar berapa? 3 juta, maka kasnya akan di mana kalau keluar? Dikreditkan. Kas kredit ini 3 juta. Kemudian untuk apa? Karena di sini ada beban, bebannya muncul ya. Sehingga beban bertambah, salary expense atau beban gaji 2 juta dan phone expense atau biaya telepon itu 1 juta. Nah ini letakkan di kredit, di debit karena
bebannya bertambah, ya kan? Tadi beban aktiva plus beban sama dengan ditambah pendapatan. Nah, ya, yang ini kasnya berkurang, letaknya di kredit. Oke. Nah, terus transaksi tadi kalau di jurnal ini kolom-kolomnya kalau dibuat persamaan ya, ini persamaan dulu. Tadi akan mempengaruhi kas, kemudian perlengkapan, kemudian di sini ada beban ya, ada beban-beban hutang, kemudian modal. Ini. Nanti sisi kanan dan sisi kiri itu samakah tidak? Nah, itu ya. Anda persamaan akuntansinya kemarin sudah dicoba ya, itu kanan dan kiri harus seimbang. Nah, jurnal nanti kalau sudah di jurnal, ini tentunya pada persamaan akuntansi itu ada kas, saldonya terakhir berapa? Anda jumlahkan ada min, ada plus di sini, itu terus terakhir itu jumlahnya berapa? Nah, itu bisa dilakukan pembuatan dalam persamaan akuntansi langsung ke laporan keuangan, misalkan disusun laporan keuangan, berarti kasnya, saldonya terakhir berapa, itu kelihatan. Kemudian perlengkapan, kemudian peralatan, ya perlengkapannya tadi perlengkapan laundrynya sisa berapa itu dilihat dari persamaannya tadi perlengkapannya masih sisa berapa Anda cantumkan di sini itu saldo-saldonya. Kemudian peralatan juga saldonya cantumkan. Nah ini aktiva itu letaknya di debit, ya. Kemudian pasiva atau berupa hutang dan modal letaknya di kredit. Nah, hutangnya saldo terakhir berapa, ekuitas saldo terakhir berapa. Nah, sehingga yang namanya neraca nanti kalau kita jumlahkan semua saldo-saldo yang tercantum itu akan seimbang. Nah, ini ya. Itu juga bisa dari persamaan akuntansi bisa dibuat sebuah laporan keuangan berupa laporan laba rugi, pendapatan dikurangi beban, ya. Pendapatannya berapa tadi dilihat dari persamaannya, pendapatan berapa kemudian dikurangi bebannya, beban-bebannya tadi totalnya berapa, kemudian laba atau rugi. Pendapatan dikurangi beban menunjukkan laba atau rugi. Kalau besar pendapatan berarti menunjukkan laba, kalau besar beban berarti menunjukkan kondisi rugi. Itu. Nah, terus kemudian bisa juga menyusun laporan perubahan. Nah, modal awalnya tadi berapa, terus ditambah laba. Kalau punya laba, ada pengambilan untuk keperluan pribadi tidak. Kalau ada pengambilan berarti mengurangkan. Laba menambahkan, kalau ada keperluan pribadi yang diambil berarti dikurangkan. Nanti jumlahnya adalah modal awal ditambah laba atau dikurangi prive itu menjadi modal akhir. Nah ini modal akhir ini nanti yang akan kita pindahkan ke neraca tadi, neraca sini. Nah ini modal akhir ya. Ini yang dicantumkan di neraca. Di sini adalah posisi setelah melakukan perubahan modal. Nah, oke. Di situ paham untuk membuat sebuah laporan keuangan kalau kita persepsikan dari persamaan akuntansi. Tapi dari persamaan akuntansi kan kemarin Anda sudah tahu bedanya. Kalau persamaan akuntansi akunnya itu banyak kan akan semakin melebar ya, melebar panjang sekali ya akun-akunnya. Nah, dengan membuat sebuah jurnal nanti yang akan disusun menurun itu dibuatkan sebuah kode. Nah, kode-kode tersebut nanti kalau diposting ke buku besar itu kas masukkan ke kas. Daftar misalkan piutang masukkan ke buku besar piutang, ada perlengkapan masukkan ke buku besar perlengkapan, ada hutang masukkan ke buku besar hutang. Tinggal letaknya di mana. Kalau hutangnya tadi letaknya di kredit berarti Anda masukkan ke kredit, hutangnya letaknya di debit masukkan di sebelah debit, sama dengan kas juga. Nanti kasnya dipilih mana yang di debit mana yang di kredit, itu dalam buku besar. Setelah itu di buku besar tadi yang debit kredit dijumlahkan. Nah selisihnya nanti baru berupa saldo. Nah saldo-saldo itu nanti akan dicantumkan pada daftar saldo, ya daftar saldo, dan kiri maupun kanannya juga nanti akan tampak seimbang di daftar saldo. Nah besok saya jelaskan bagaimana memposting. Ini ada utamanya adalah memahami dalam menjurnal dulu ya. Nah
Kriteria suatu laporan dengan laporan lain itu misalkan pada laporan laba rugi itu akan menunjukkan atau menggambarkan hasil usaha perusahaan tersebut pada satu periode. Nah, biasanya periodenya misalkan bulanan atau semesteran atau tahunan. Nah, itu dimulai dari Januari sampai kalau tahunan sampai Desember ya. Itu satu periode tahun takwim ya. Sehingga nanti dari selisih antara penghasilan dengan beban, seluruh beban-beban itu menghasilkan berapa ya. Kalau lebih besar pendapatan atau penghasilan itu akan menunjukkan laba, sedangkan nanti kalau bebannya lebih besar menunjukkan rugi ya. Kemudian laporan ekuitas atau perubahan modal. Nah, di laporan ini menunjukkan bahwa posisi ekuitas perusahaan akibat dari kegiatan perusahaan tersebut dalam melakukan usahanya itu menghasilkan laba atau rugi. Seandainya menghasilkan laba, jadi modal awalnya kan sudah diketahui berapa, kemudian ada aktivitasnya, laba atau rugi. Kalau laba berarti nanti akan menambahkan di posisi perubahan modalnya ya, sehingga kalau modal awalnya seperti Pak M. Yusuf tadi 20 juta, ada laba 1 juta, berarti modal akhir menjadi 21 juta. Nah, ada pengambilan privat tidak? Pengambilan untuk keperluan pribadi, kalau misalkan ada, nanti akan mengurangi modal tersebut. Ya, ini sehingga membuat laporan laba ini wajib, laba rugi, membuat laporan ekuitas ini juga harus dilakukan, kemudian membuat laporan neraca. Jadi 3 kuncinya, laporan laba rugi dahulu dari kegiatan usahanya, kemudian bagaimana perubahan modalnya, kemudian setelah itu dari perubahan modal tadi kan ada modal akhir. Nah, modal akhir itu nanti akan dicantumkan di neraca. Nah, di neraca itu menunjukkan posisi keuangan yang sesungguhnya pada akhir periode. Ya, akhir periode misalkan di akhir bulan posisinya keuangan seperti apa? Termasuk posisi aktivanya, posisi kewajibannya, posisi ekuitasnya. Aktivanya tadi terdiri dari apa saja? Tadi dari kas. Nah, kondisi kas sesungguhnya di akhir tahun atau akhir bulan itu berapa? Nanti kasnya cantumkan ya. Di situ kas, kemudian piutang, kemudian persediaan atau perlengkapan, kemudian peralatannya. Nah, itu ada aktiva tetap atau aset tetap dan aset lancar dan aset tetap dulu. Tentunya lancar dulu dan kemudian baru aset tetap. Terus yang sisi kiri atau sebelah kredit itu adalah hutang, saldonya berapa di akhir bulan atau akhir semester, akhir tahun. Kemudian modalnya tadi yang modal akhir cantumkan di sisi kreditnya ya, sehingga nanti antara debit neraca ya, itu debitnya dan sebelah kreditnya itu akan balance atau seimbang ya. Jika menemukan ketidakseimbangan berarti ada mungkin kekeliruan, harus dicari di mana kekeliruan tersebut, mungkin dalam hal memposting, mungkin dalam hal menulis angkanya itu tidak sama. Nah, itu tidak akan menimbulkan kekeliruan dan ketidakseimbangan pada neraca. Namanya neraca kalau itu kan timbangan ya, timbangan itu sisi kanan dan kirinya itu harus seimbang. Nah, begitu. Nah, untuk akuntansi perusahaan jasa ya, Anda mengenal perusahaan jasa dulu. Tahap pencatatannya atau siklusnya itu pencatatannya berupa dari sumber dokumen ya, saya ulang lagi dari sumber dokumen bukti transaksinya tadi, kemudian Anda lakukan penjurnalan, setelah Anda lakukan penjurnalan, jurnal-jurnal tadi memposting ke buku besar ya, dari posting itu namanya proses posting,
dari posting masing-masing buku besar kan nama akun-akunnya sendiri, akun kas, akun piutang. Nah, itu dibuatkan suatu daftar atau menyusun daftar saldo. Daftar saldonya dari buku besar itu tadi ya. Daftar saldonya nanti kalau aktiva nanti sebelah umumnya saldonya sebelah debit, kalau hutang dan modal umumnya sebelah kredit. Nah, itu saldo-saldonya nanti Anda jumlahkan ya. Setelah dijumlahkan nanti akan kelihatan seimbang atau tidak. Nah, penjurnalan dan pencatatan itu Anda setelah selesai semuanya nanti akan membuat jurnal penutupnya ya. Kemudian menyusun neraca saldo ya. Baru setelah itu membuat laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan. Berupa apa ya? Berupa laporan laba ruginya, berupa laporan perubahan modalnya, dan berupa laporan neracanya. Itu untuk perusahaan jasa ya. Nah, di akuntansi perusahaan jasa saya ulang dari proses awal, jurnal ya, menjurnal. Alat untuk melakukan transaksi proses jurnal ini harus diurutkan secara kronologi. Kronologi itu maksudnya urutan waktunya, tanggalnya ya, tanggal-tanggalnya. Tanggal misalkan hari ini tanggal berapa? Tanggal 22. Nah, urut tanggal 22 itu ada proses transaksi apa saja. Anda kelompokkan dulu, misalkan nanti pada hari ini ada jumlah biaya bensin, Anda gunakan hari ini, misalnya bensin, membeli bensin, ada beberapa nota bensin, Anda kelompokkan jadi satu dulu. Oh, berarti hari ini telah melakukan pembelian bensin sebesar ada 10.000, ada 120, ada berapa misalkan. Kumpulkan jadi satu, misal totalnya 250. Nah, berarti satu jadiin satu, ditata jadi satu. Nah, baru Anda proses transaksi tersebut ya. Diproses di jurnal. Berarti ini pengeluaran bensin, berarti beban. Nah, kalau jurnalnya adalah beban apa? Beban bensin atau misalnya uang apa? Beban transportasi misalnya. Ya, beban transportasi. Nah, karena uangnya tadi sudah dikeluarkan untuk membeli bensin pada tanggal 22, mestinya kasnya berkurang. Nah, bebannya bertambah, beban transportasinya bertambah, kasnya berkurang. Nah, prosesnya itu sehingga Anda harus mengidentifikasi dulu ini masuk apa yang masuk debit ya. Oh, berarti beban masuk debit. Kreditnya apa ya? Kreditnya adalah oh ya, uang kasnya berkurang, berarti ke sebelah kredit. Nah, itu harus diidentifikasi dulu apa yang harus didebit dan apa yang harus dikreditkan ya. Dan besarnya berapa di masing-masing nota tersebut, baru apa hubungannya nota tersebut, nama akunnya ya, akunnya di situ ya, sehingga baru Anda catat ya. Ini entry-nya ini harus ada 2 entry ya, ada entryan yang didebit dan ada entryan yang dikredit. Ya, ini disebut namanya Book of Original Entry ya. Ini ada 2 entryan. Nah, itu terus kemudian beban-beban lain diurutkan, nanti dikelompok-kelompokkan dulu sesuai dengan akun jenisnya, ini jenis biaya apa nanti ya. Kalau hanya satu ya berarti satu nama akun, misalnya oh membayar hutang, satu kwitansi hutang, berarti digunakan membayar hutang. Oh, berarti nek membayar hutang berarti kasnya berkurang karena untuk membayar hutangnya berkurang. Nah, berarti Anda jurnal dulu. Ya, jurnal yang berpengaruh adalah hutang sebelah debit, kasnya sebelah kredit. Nah, seperti itu ya. Sehingga harus bisa mempersepsikan ini akun ini hubungannya dengan rekening apa dan letakkan di mana. Itu. Kuncinya di situ. Ya. Nah, ini bentuk jurnalnya tadi, tanggal, nama akunnya atau nama rekeningnya, apa yang terikat di situ, kemudian nomor rekeningnya, misalkan kas tadi ada kan kemarin sudah saya berikan nomor akun ya, satu untuk aset, kedua untuk hutang,
3 itu modal kayaknya, 3 modal, 4 adalah akun pendapatan, 5 adalah akun beban ya. Nanti tinggal berapa digit misalkan. Tadi kas, kas akunnya aset, aset itu 1. Kas 1 aset, berarti 1 kas, berarti di sini kas 1 nomornya 1. Debit atau kredit? Kalau masuk penerimaan berarti debit, kalau pengeluaran sebelah kredit. Nah, gitu ya. Nanti identifikasinya seperti itu. Nah, ini sehingga ada tanggal, ada nomor rekening, ada nomor referensi, nomor rekening ya, nomor rekening, kemudian letak debit atau kredit. Tidak ada saldo di sini karena ini jurnal ya. Jurnal ya. Yang ada saldo nanti di buku besar ya. Kalau jurnal ya, tanggal, nama rekening, nomor rekening atau nomor akunnya, kemudian debit atau kredit, sehingga nanti di sini ada jumlah terakhir seimbang atau tidak. Itu bentuk jurnalnya. Nah, akun dalam perusahaan tadi setelah di jurnal itu dilakukan ke posting ya. Posting besok nih secara detail postingnya besok. Posting merupakan proses pemindahan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat ke dalam buku jurnal. Ini tabel jurnal tadi di sini. Itu memindahkan kolom debit ke jurnal ya. Nanti ke dalam buku besar juga letaknya di sebelah debit ya. Yang sisi kredit juga akan dilakukan ke buku besar nanti sebelah kredit. Jadi misalkan di jurnal tadi di sini ada kas, kemudian kasnya ada lagi di mana kumpulkan, mana yang sebelah debit, mana sebelah kredit, itu masuk ke akun-akun yang berada di buku besar kas ya. Nah, ini si tanggal dan jumlah dicatat dalam jurnal, dicatat kembali dalam rekening buku besar ya. Sesuai dengan letaknya tadi, letaknya di sebelah debit ya semuanya kas-kas sebelah debit. Terus nanti piutang, berarti Anda melihat di jurnal nama-nama piutangnya semuanya piutang dicari, ya, kemudian masukkan di buku besar piutang. Nah, apabila posting telah dilakukan, maka nomor halaman jurnal harus ditulis dalam kolom folio di rekening nama ini, misalkan kas tadi ini ditulis kalau sudah diposting, berarti sudah menandakan bahwa ini sudah terposting ya. Atau referensinya, nomor rekeningnya ini harus nah, kalau yang belum kecantumkan nomor rekeningnya berarti Anda belum melakukan posting. Jadi nomor rekening dicantumkan kalau Anda sudah melakukan posting ya, ke dalam buku besar ya. Langkah berikutnya nulis nomor rekening tadi diposting. Nah, ini kemudian prosedur selanjutnya adalah menjumlahkan ya. Nah, ini sehingga daftar saldonya dalam buku besar tadi dimasukkan ke neraca saldo atau daftar saldo ya. Gitu. Nah, ini kalau daftar saldo nanti buat daftar saldo kas itu tadi buku besar kas, kasnya saldonya berapa, perlengkapannya berapa, peralatannya berapa. Umumnya saldo-saldo yang ada di Aktiva adalah saldo debit. Kemudian umumnya hutang adalah saldo kredit, modal saldo kredit, prive atau pengambilan untuk keperluan pribadi saldo debit. Nah, terus nanti beban-beban itu juga Anda masukkan semua karena ini daftar saldo. Semua beban masukkan, pendapatan dulu umumnya saldo kredit, beban-beban umumnya saldo debit ya. Ini jadi nanti paling atas adalah saldo-saldo yang letaknya ada di neraca, di bawah nanti ini prive termasuk juga di neraca. Kemudian yang bawahnya adalah nanti pendapatan dan beban itu yang ada di rekening-rekening laba rugi, sehingga seluruh beban nanti saldonya masuk ke debit, seluruh pendapatan masuk ke kredit ya. Terus di masing-masing dari buku besar tadi. Nah, ini. Kemudian di pendapatan nanti beban-bebannya masuk ke sini, macam-macam biaya totalnya nanti di sini ada pendapatan berapa jumlahnya ya. Pendapatannya masuk ke
kredit, umumnya saldo kredit. Ya, sehingga nanti seimbang. Ya. Nah, dalam menyusun jurnal itu proses transaksi yang terjadi tadi itu disusun secara kronologis ya, kronologis urutannya. Ini ada 2 kolom, jadi kolomnya sudah mengetahui ya. Nah ini tanggal, keterangan, nah ini tadi nomor referensi, terus kredit. Nah ini untuk peraturan mendebit mengkreditkan, misalkan akun Aktiva, jika bertambah Anda letakkan di debit, jika berkurang letakkan di kredit. Aktiva terdiri apa saja? Aktiva ya kas, terus piutang ya. Anda harus hafal ini. Akun-akun Aktiva itu apa aja ya. Umumnya saldo normalnya adalah saldo debit. Aktiva itu selalu saldonya debit ya. Nanti kalau Anda masukkan semuanya ini umumnya saldo debit ya. Kewajiban atau hutang. Kalau bertambah sebelah kredit, kalau berkurang sebelah debit, umumnya saldo kredit. Modal, bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit, umumnya saldo kredit. Prive atau pengambilan pribadi, bertambah di debit, berkurang di kredit, umumnya saldo debit. Dividen atau laba ya, laba dividen itu bertambah di debit, berkurang di kredit, umumnya saldo debit. Nah, ini. Pendapatan umumnya saldo kredit. Kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit, ya umumnya saldo kredit. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit, umumnya saldo debit. Nah, ini kunci-kunci ini Anda harus pahami, ya. Ini paham. Oh iya, seperti ini umumnya saldo-saldonya. Ya. Nah, ini. Coba contoh soal ini. Nah ini, mari kita bahas untuk latihan. Misalkan ini, siapa yang bisa? Diinvestasikan oleh Ananda uang untuk pendirian perusahaan sebesar 10 juta. Bagaimana jurnalnya? Ada yang bisa? Yo, sebutkan namanya. Bisa tak catat, nambah poin. Coba, tanggal 1. Ada yang bisa sebutkan, Rido? Rido? Yuk. Salah, nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. NIM-mu berapa NPM-nya? 20, 12, 1664. 20, 12, 16? 64. 64. Oke, dijawab, Rido. Itu kas di debit bertambah 10 juta, modal di kredit bertambah 10 juta. Oke, betul. Ya, terus tanggal 5. Saya, Bu. Ya, Muhammad Husnan. Nomornya, Mas? 1651, Bu. 1651. Oke, Mas Husnan, yuk. Itu dibayar sewa itu beban sewanya ya. Bertambah. Ya, betul. Kasnya berkurang, ya. Cuma 2 juta. Oke, betul. Ya. Nomor 3, tanggal 10. Ayo, siapa? Saya, Bu. Oke, Muhammad Faiz. Ya. Nomornya, Mas? 20, 12, 1649. 1649. Oke, Mas Faiz, monggo. Itu yang tanggal 10, kas 10 juta berada di debit. Kemudian piutang jasa 5 juta di debit. Piutang? Iya, piutang. Piutangnya berapa? 5 juta. Oke. Terus? Dan pendapatan jasanya 15 juta di kredit. Oke, betul. Tanggal 15. Ayo. Saya, Bu, tanggal 15. Mbak, siapa lagi? Bang Siapul. Nah, nomornya, NIM. 20, 12, 1665. 1665. Oke, silakan, Mbak. Ya, dibayar beban iklan sebesar 200.000. Kas berkurang 200.000, terus beban
beban iklan bertambah 200.000. Ya, bebannya letaknya di mana? Di Yang debit apa yang debit? yang debit bebannya ya, Bu. Ya, oke. Kreditnya? Yang itu apa kasnya? Yang letak sebelah kredit? Kreditnya kas. Oke, betul. Oke. Ya, nomor 5 atau tanggal 20. Ada Saya, lagi? Bu. Oke, Mas Megat. Silakan. Nomor NIM-nya? 1658. 1658. Oke, silakan Mas. Beban gaji di debit 500.000, kemudian kas di kredit 500.000. Oke, betul. Tanggal 30. Nomor 6. Yuk, siapa? Saya, Bu. Mas apa ini? Mas Rigan, Bu. Rigan. Ya, oke, Ya. Mas Rigan. Nomornya? 1630. 1630. Oke. Diperoleh pinjaman senilai 5 juta. Kas di debit, utang usaha di kredit 5 juta. Debitnya apa? Debitnya 5 juta, Bu. Kas, Bu. Nah, diambil untuk kepentingan pribadi. Ini toh 1 2. Prive, Bu. Prive 1 juta. Ya, prive 1 juta. Kas Terus? 1 juta, Bu. Oke. Kas 1 juta kredit. Ya, betul. Nomor 7. Diperoleh pinjaman. Siapa? Ada? 30 tanggal 31-nya. Oke, siapa? Salah nggak apa-apa, Bu? Fajar, ya nggak apa-apa, Mas Fajar. Silakan. Diperoleh pinjaman senilai 5 juta berarti. Nomor saya Mas Fajar, nomor 1637, Bu. 1637. Oke. Diperoleh pinjaman senilai 5 juta berarti masuk ke kredit, Bu. 5 juta. Debitnya apa? Debitnya? Debitnya itu berarti pinjaman Oh. 5 juta. Sing bertambah apa? Debitnya. Kan Modal. diperoleh pinjaman. Modal. Pinjaman loh. Pinjaman itu apa? Kamu Pinjam. punya usaha, kamu memperoleh pinjaman. Apa berarti? Utang. Kamu punya apa? Hutang. Hutang. Hutangnya di mana? Debit atau kredit? Hutangnya di kredit, Bu. Hutang bertambah. Hutang pertama debit. Betul. Kreditnya? Kreditnya Hutang diperoleh hutang. pinjaman. Kamu menerima apa di situ? Nerima modal, Bu. Pinjaman kok. Mod. Kan hutang kan, Bu, itu. Pinjaman. Hutangmu bertambah. Terus kamu selain menerima hutang, menerima apa? Kamu punya hutang, hutangmu bertambah. Setelah itu kamu menerima apa? Mas, ini saya kasih kamu hutang 5 juta. Berarti kamu menerima uang kan? Uang, Bu. Kas. Ya. Kas. Ya, kasnya di mana? Kasnya di kredit, Bu. Kok menerima kok di kredit? Kasnya di debit, Bu. Debit, Bu. Ya, kasnya di debit. Kamu menerima uang kan? Kasnya di debit sebesar 5 juta. Mas, ini kamu pinjam dari bank lah ini. Saya sebagai banknya. Mas, kamu ini hutangmu. Kamu berarti kan perusahaanmu menerima uang 5 juta. Kasmu menerima uang 5 juta. Kamu punya hutangnya tambah. Nah, di sebelah Kredit, Bu. nah, betul. Berarti kas debit sebesar 5 juta, hutang kredit sebesar 5 juta. Itu ya, harus dipahami transaksi-transaksi yang ada di sini, mana yang bertambah, mana yang berkurang, dan akun apa ini, ya. Seperti tadi diperoleh pinjaman, akun apa ini? Oh, ini berarti kalau memperoleh pinjaman berarti saya menerima uang dong. Oh, berarti berhubungan dengan kas saya bertambah. Nah, karena ini pinjaman berarti hutang saya juga bertambah. Nah, tinggal letaknya di mana? Kas bertambah di debit, hutang bertambah di kredit. Nanti kalau dibayar misalnya, dibayar pinjaman bulan berikutnya ya, dibayar pinjaman pada tanggal 30 September ya. Nah, pada bulan Oktobernya dibayar pinjaman tanggal 30 September
sebesar 5 juta. Nah, kalau dibayar itu bagaimana, Mas? Ayo, Mas Fajar tadi. Kalau misalkan bulan berikutnya bayar, di mana Mas Fajar? Kalau bayar, berarti hutang berkurang. Nah, di sebelah? Hutang berkurang di sebelah kredit. Berkurang kok. Hutang bertambah tadi sebelah kredit. Kalau hutangnya berkurang di sebelah? Debit. 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 Berarti hutang dulu. Hutangnya berkurang 5 juta. Terus apa? Karena dibayar apa yang berkurang? Yang berkurang bayar. Apa yang berkurang? Yang berkurang kasnya, Bu. Nah, kasnya berkurang. Letaknya di sebelah? Kredit. Nah, berarti hutang berkurang tadi karena bulan berikutnya bayar, berarti hutangnya letaknya sebelah debit, kasnya karena berkurang bayar tadi, bayar hutang 5 juta, berarti kasnya sebelah kredit 5 juta. Nah, paham ya? Itu ya. Bu, insya Allah. Oke. Nah, jurnalnya nanti seperti ini. Ada jurnal kantor nanti kalau sudah ini urutkan kronologinya, tanggal-tanggalnya semuanya. Ini sebelah mana debit kreditnya. Kemudian nanti kalau Anda mau memposting ke buku besar, ini pada saat Anda selesai posting kas, misalkan kas, tanggal 1 tadi kasnya sebelah debit. Ya, berarti nanti cari kas semuanya. Kas dengan kode 100 misalnya. Nah, ini sudah diposting sehingga di sini ditulis 100. Berikutnya lagi kas 100 sudah diposting. Tanggal ini kas 100. Nah, kalau letaknya sebelah debit berarti pada buku kas nanti buku besarnya Anda letakkan sebelah debit. Kalau kasnya sebelah kredit Anda letakkan sebelah kredit. Nah, baru buku besar kas, besok ya saya jelaskan satu-satu. Buku besar kas tadi sebelah debit jumlahnya berapa, sebelah kredit jumlahnya berapa, kemudian Anda seimbangkan debit dan kreditnya, ada selisih, berarti selisih itulah adalah selisih saldo. Ya. Saldonya umumnya kalau kas berarti rata-rata saldonya adalah saldo debit. Kok saldo debit? Iya, besar jumlahnya, besar yang debit. Ya. Jumlah debit, jumlah masuk dan jumlah keluar biasanya umumnya banyak jumlah yang di debit. Ya. Kalau jumlah di kredit lebih banyak bagaimana? Ya kondisinya defisit, nggak ada uang yang dikeluarkan. Nah, umumnya mestinya saldonya adalah saldo debit. Ya, itu nanti kalau itu nanti Anda bisa masukkan. Oh ini berarti saldonya adalah saldo debit dalam daftar saldo. Masukkan ke saldo sebelah debit begitu. Terus nanti sama kalau misalnya sewa gedung nanti sewa ada enggak piutang nanti yang berhubungan dengan piutang cari seluruh transaksi ke bawah sampai jumlahnya 100 transaksi itu tidak akan keliru. Nah, mudah lagi kalau ini nanti dikasih dengan kode jadi bisa dibuatkan kode seperti ini. Anda programmer ya nanti bisa ini link dengan program nanti di sini. Bisa ya buat bagaimana. Nah, tentunya besok Anda akan diajari pada pembuatan pemrograman ya, program pemrograman di situ. Oke, paham ya? Nah, sekarang masih ada waktu sedikit kita latihan yang ada di jurnal. Sudah betul itu jurnalnya atau besok aja nih misalnya jawabannya nanti saya sekedar share jurnalnya saja ya sebentar. Ini saya closing dulu. Saya close. Nanti tinggal Anda cocokkan. Stop screen dulu sebentar. Saya buka untuk latihan jurnal. Sudah dikerjakan semua? Sudah submit? Sudah belum? Ya, dikerjakan hari ini terakhir ya kayaknya ya, pengumpulannya. Iya, Bu. Nah, oke. Baik, saya screen dulu. Nah,
Nah, tadi latihan yang RM musik nanti Anda ya, itu jumlahnya itu nanti akan seimbang ini nanti pada di persamaan akuntansinya akan seimbang. Coba nanti Anda lihat ini. Nah, ini. Jadi nanti aktiva atau aset ya ditambah dengan biaya sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan atau pendapatan ditambah modal. Utang, pendapatan, modal ya. Ini nanti pada persamaan akan seimbang. Nah, di jurnal tadi transaksi-transaksi kelihatan enggak ini? Kelihatan ya? Kelihatan? Kecil, kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya. Di jurnal nanti jurnalnya kan Anda akan jurnal seperti ini. Satu-satu. Nah, kemudian setelah menjurnal ini nanti akan sama jumlahnya di bawah. Ini. Tentunya akan sama sampai tanggal 31 yang RM musik tadi ya, soal yang akan Anda kerjakan ini. Ini nanti Anda jawab ini dan jawab ini. Besok kalau ini tak upload jawabannya, Anda bisa belajar ya. Nih. Nah, nanti seperti ini. Ya. Kemudian besok Anda posting nanti. Postingnya itu dari kas. Nanti Anda cari kas 11, kas 11, kas 11. Cari yang kas debit atau kredit. Misalkan kita posting. Posting ke buku kas. Nah, Anda di sini buku besar ini namanya posting buku besar kas ya. Kasnya saldo awal. Saldo awal tentunya kemarin diinformasikan saldo awal itu Anda lihat di sini RM musik pada. Nah, saldo awal ini saldo awalnya. Di sini ada cantumkan ke posting sini nanti saldo awal sekian. Kemudian kenapa ini dimasukkan di kas? Ini ada kas debit atau kredit Anda cari dari jurnal sini ya. Setoran modal awal misalkan ini dari ini tanggal 1 sebelah debit kasnya, tanggal 1 lagi sebelah kredit debit, urus terus cari kas semua. Kalau kas Anda sudah memposting di sini kasih referensi satu-satu. Sudah saya posting satu-satu. Nah, sehingga nanti kalau ke posting semuanya tadi saldo plus sebelah debit masukkan debit, sebelah jurnal sebelah kredit masukkan sebelah kredit, sehingga di jumlah antara debit dan kredit ada selisih tidak sama ya. Itu misalkan tidak samanya berapa ini 20 dikurang ini berarti ada 6. Nah, saldo awal tadi sekian berarti saldo akhir ada sekian. Nah, saldo akhir inilah nanti yang akan dicantumkan pada daftar saldo. Saldo akhirnya tadi berapa? Misalkan kas tadi 9945 berarti daftar saldo kasnya 9945. Terus nanti semua akun yang ada di buku besar dicantumkan berarti seimbang sudah debit. Kalau ditemukan nanti di sini kok tidak seimbang, mungkin dalam hal jumlahnya pada masing-masing akun di sini pada saat Anda memposting ini mungkin ada yang keliru atau mungkin keliru di nama akunnya atau keliru di jumlah rupiahnya atau keliru di debit kreditnya. Ini bisa dideteksi lagi kok tidak sama. Nah itu ya, nih besok sampai ke sini nih, nanti ini sudah ada jawabannya semua, nanti tinggal Anda mempelajari. Kemudian ada informasi-informasi untuk penyesuaian. Nah itu bertahap ya. Besok kita mengenal posting, sekarang ada jurnal dulu. Jurnal sudah, nanti jurnalnya akan seimbang. Persamaannya sudah Anda buat. Ini juga seimbang, sisi kanan kirinya. Nanti kalau dicocokkan pada daftar saldo ya, daftar saldo ini contohnya misalkan, saldo kasnya 9945. Di posting juga saldo kasnya 9945. Di persamaan akuntansi, saldo kasnya lihat ini kas. Ini ada masuk ini kalau keluar min, plus kalau plus ya. Ini kalau berkurang berarti Anda kasih tanda depannya min ya, sehingga nanti akan dapat kurung sendiri. Itu 9945. Sama toh, di posting kasnya 9945, di persamaan akuntansi 9945, di daftar saldo 9945.
Nah, itu. Sehingga dikerjakan dengan persamaan akuntansi, dikerjakan dengan posting, dan daftar saldo akan sama. Tapi kenapa kita tidak gunakan persamaan akuntansi? Lah kalau rekeningnya banyak banget, ya ini akan melebar begini, banyak panjang sekali. Nah, tidak mungkin kalau perusahaan besar akan menggunakan persamaan akuntansi. Nah, persamaan akuntansi ini hanya untuk pembelajaran awal saja bagaimana Anda dalam memahami untuk proses-proses transaksi ini. Begitu. Paham ya? Nih, sehingga umum yang digunakan adalah dalam keseharian adalah dengan jurnal, ini posting dan daftar saldo. Nah, ini bisa dibuatkan program seperti ini. Nih, ada apalagi ini peluang Anda untuk mencatat pencatatan di transaksi-transaksi pada perusahaan-perusahaan UMKM lah, kecil-kecil nanti. Nah, itu. Kalau perusahaan besar tentunya sudah mempunyai program tersendiri. Yang UMKM ini peluang Anda untuk membuatkan sebuah program. Seperti itu yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan? Udah ya, memahaminya ya? Halo? Insya Allah paham kok. Oke, ya.